Masa peminjaman Justin Hubner di Cerezo Osaka berpotensi berakhir lebih cepat. Bek timnas Indonesia ini mengisyaratkan bakal cabut bulan ini atau Juli 2024. Justin Hubner merupakan pemain Wolverhampton Wanderers. Namun, ia dipinjamkan ke Cerezo Osaka pada Maret 2024. Melihat dari Transfermarkt, kontraknya sejatinya berakhir Desember 2024 mendatang. Akan tetapi, situasinya kini tidak baik bagi bek berusia 20 tahun ini. Pasalnya sejak didatangkan oleh Cerezo Osaka dengan status pinjaman, Justin Hubner jarang mendapatkan menit bermain. Sejauh ini, total Justin Hubner bermain dalam 8 pertandingan di Cerezo Osaka. Detailnya 6 di Liga dan 2 di Piala Liga. Menit bermainnya pun tak banyak karena Justin Hubner baru tampil 83 menit di J1 League. Sedangkan untuk J-League Cup, ia mencatatkan 107 menit. Menukil dari cuitan akun XOIDN Abroad, Justin mengabarkan dirinya bisa cabut dari Cerezo Osaka Juli ini dan kembali ke Inggris. Justin Hubner melalui IG eksklusifnya mengisyaratkan akan meninggalkan Cerezo Osaka bulan Juli ini dan kembali ke Inggris, tepatnya pada parent klubnya Wolves dan mungkin klub lain, tulis akun tersebut. Kabar ini disambut positif oleh netizen sepak bola tanah air. Banyak yang mendukung jika Hubner bisa menjalani peminjaman di klub Inggris yang berkompetisi di Divisi 2 atau 3. Sebelum pindah ke Cerezo Osaka, Justin Hubner memang jadi andalan di Wolves U21. Bahkan ia sempat dipromosikan ke tim senior, tapi sayang belum diberi menit bermain. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara soal target pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024 mendatang. PSSI selaku induk sepak bola Indonesia tentu tetap harus mempersiapkan diri. Salah satunya adalah dengan menambah pemain keturunan. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara soal isu ini. Pihaknya mengaku tetap ingin menambah jumlah pemain keturunan untuk bersedia membela Timnas Indonesia senior. Tambahan pemain berkelas bakal menguntungkan Timnas Indonesia sebelum ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini juga satu hal apa ya? Kami juga ingin, siapa sih yang enggak ingin ada pemain baru kita dapatkan lagi? Ujar Arya Sinulinga. Arya meminta publik tetap percaya dengan PSSI soal tambahan pemain keturunan di Timnas Indonesia. Orang yang bicara, ini prosesnya udah bagaimana? Sudah percayakan saja toh, selama ini kan kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang berbeda, bahkan Verdonk aja 1 hari bisa. Tapi kan kalaupun nanti enggak bisa, itu berarti memang enggak bisa. Tambah Arya. PSSI berkomitmen bakal bergerak cepat untuk memproses pemain diaspora di Timnas Indonesia. PSSI memastikan akan berjuang sekuat tenaga mengupayakan Marten Paes bisa membela Timnas Indonesia setelah naturalisasinya usai. Paes resmi menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024. Kendati sudah punya paspor Indonesia, Paes belum bisa membela Timnas Indonesia. Pasalnya FIFA menolak perpindahan asosiasi Paes dari Belanda ke Indonesia. Ini karena kiper FC Dallas ini pernah membela Belanda saat usianya 21 tahun. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan federasi sedang berjuang keras mengupayakan perpindahan asosiasi Paes bisa diterima oleh FIFA. Kami lagi berjuang terus nih. Soal di KAS atau di mana, pasti ya kami ada proses. Di FIFA apa semua kita ada proses. Tapi prosesnya bertarung sekali, habis itu bertarung lagi, ada namanya batas-batas. Ada namanya batas setelah putusan nggak bisa lagi digugat misalnya. Sebelum itu terjadi, ya kita di sini dulu, kata Arya. Yang dimaksud Arya adalah mengupayakan banding kepada FIFA terlebih dahulu, hingga batasan yang ditentukan. Jika banding ke FIFA itu tak berhasil, baru ke jalur lain. Jalur yang dimaksud adalah Pengadilan Olahraga Internasional atau CAS. Hingga kini berkas sengketa ke CAS belum terdaftar, karena PSSI sedang berusaha banding ke FIFA. Pemain Timnas Indonesia Jay Itzes masuk dalam daftar 25 pemain Venezia. Jay pun terlihat mulai latih bersama dengan mengikuti TC pramusim bersama pelatih anyar Venezia, Eusebio Di Francesco. Jay Itzes terlihat berada di pemusatan latihan di Valle del Biois, Valca de Italia, pada 7-20 Juli 2024. Pemain 24 tahun itu terdaftar dalam barisan pertahanan Venezia bersama beberapa pemain seperti Marin Sverko dan Francesco Zampano. Pelatih Eusebio Di Francesco dipercaya menggantikan Paolo Vanoli yang hengkang ke Torino. Menurut laporan laman resmi klub, Jay saat ini sudah berangkat ke tempat pemusatan latihan. Sebelum berangkat,
Venezia menyempatkan diri untuk berlatih di hadapan para penggemar. Sesi latihan bersama pelatih anyar pun dilaporkan berjalan dengan lancar. Dengan begitu, Jay kemungkinan besar masuk dalam skuad Venezia untuk mengarungi Liga Italia 2024-2025. Jay diketahui akan menjadi pemain Indonesia pertama yang resmi bermain di kasta teratas Liga Italia. Sebelumnya, Jay sempat dirumorkan akan ikut pelatih Paolo Vanoli merapat ke Torino. Namun, nampaknya hal itu tidak terjadi. Vanoli diketahui sudah resmi menjadi pelatih Torino dengan kontrak hingga 2026. Pada laga perdana di Liga Italia musim ini, Venezia akan bersua dengan Lazio di Stadion Olimpico, Roma pada 19 Agustus 2024. Update jadwal sidang KAS untuk periode bulan Juli sampai Oktober. Martin Paes bisa masuk di bulan Agustus jika PSSI lakukan ini. Ya, PSSI selaku Federasi Sepak Bola di Indonesia bisa melakukan satu aksi yang berujung pada penyelesaian masalah sidang Martin Paes di KAS, walaupun nama Paes dalam jadwal rilis sidang tak ada sama sekali. Bisa saja PSSI sedang melakukan satu aksi seperti silent operation yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut Martin Paes secara diam-diam dan tak membiarkan informasi bocor sedikit pun. Bung Ropan sebagai dari pengamat sepak bola, dirinya memiliki analisis berupa dugaan kuat bahwa PSSI tengah atau sedang menyusun suatu aksi seperti silent operation guna membuat kejutan kepada publik. Sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi silent operation dengan tidak gembar-gembor. Saya sudah coba untuk masuk, tetapi seperti dikunci, ujar Bung Ropan. Nah, bisa jadi, walaupun Martin Paes di KAS seperti mengambang dan tidak jelas, akan tetapi PSSI sedang bekerja keras di balik layar untuk menyelesaikannya, namun tetap secara diam-diam seperti silent operation. Sejalan juga dengan pernyataan Exco PSSI Arya Sinulinga yang berkata bahwa di KAS masih ada peluang, pun diamini oleh Bung Ropan, bahwa setidaknya di bulan Agustus Paes bisa tersedia, sekalipun namanya tidak ada di meja persidangan. Dari data keseluruhan terkait jadwal sidang KAS, terutama bulan Agustus, kemungkinan besar Paes bisa masuk, terlebih lagi di bulan Agustus. Masih banyak hari yang lowong karena tak ada jadwal sidang. Bisa saja jika kerja keras PSSI dalam mode silent operation yang benar-benar secara diam-diam ini dapat membuahkan hasil jika semuanya sudah sesuai prosedur. Maka, masalah Paes bisa tuntas. PSSI kini tengah gencar mengincar pemain-pemain keturunan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang kini tengah diincar adalah Miljan Manhoef. Pemain tersebut mungkin masih cukup asing di telinga masyarakat Indonesia, padahal Manhoef sudah cukup punya nama di Belanda. Miljan Manhoef merupakan winger kanan dengan nilai pasar 60 miliar dan memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sedangkan ibunya berasal dari Suriname. Manhoef mengawali karirnya sebagai pesepak bola dari VPV Purmerstein, Zeeburgia, EFC Amsterdam, dan Vitesse. Saat di Vitesse, Manhoef harus merangkak dari level umur hingga akhirnya bisa tembus ke tim senior. Bahkan saat dipercaya untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie, Miljan Manhoef berhasil tampil produktif. Dilansir dari catatan Transfermarkt, di musim lalu Manhoef tercatat tampil dalam 33 pertandingan dengan sumbangan 9 gol dan 5 assist. Sedangkan di musim 2023-2024 ini, Manhoef baru mencatatkan 7 penampilan dengan torehan 1 gol. Di level timnas Belanda, Miljan Manhoef pernah membela timnas Belanda U16, U17, dan U21 dalam beberapa kompetisi. Sayangnya, ia belum berhasil meyakinkan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, sehingga belum naik ke tim senior. Dengan catatan mentereng Miljan Manhoef di Belanda dan diakui memiliki gaya permainan bak pemain bintang, tak heran jika PSSI dan Shin Tae-yong kepincut. Terlebih saat ini, timnas Indonesia memang sedang membutuhkan pemain di lini depan